Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam TV di program Selamat Pagi Maluku Utara. Dan di kesempatan hari ini saya Ibra Hamzah selaku host, tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM. Beliau adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Provinsi Maluku Utara, dan bersama Ibu Dr. Mirda Alwan dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Apa kabar Ibu berdua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Walau di awal-awal Ramadan kali ini kita semua selalu diberikan kesehatan, Bu. Host juga sehat. Iya, pastinya, Bu. Iya, baik. TV juga sehat. Baik pemirsa Gamalama TV, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sehat di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu kita akan dengarkan sedikit pengantar yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama mungkin dari Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Iya, terima kasih Pak Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Amma ba'du, pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di awal Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ibra yang ada mudah-mudahan kita punya puasa, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kita bisa puasa dengan sempurna. Kita tahu bahwa pemirsa Gamalama TV bahwa puasa ini merupakan kewajiban, wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hamba yang beriman. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Di sini kita lihat puasa ini wajib. Berarti wajib, bila kita melaksanakan dapat pahala, dan tidak melaksanakan kita mendapat dosa. Jadi pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, dan juga di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, berpuasalah kalian akan sehat. Nah, ini kaitan sekali dengan kita penjudul hari ini ya, ada Wirda juga Pak Ibra ya, bahwa kita memasuki bulan Ramadan kita harus sehat fisik, sehat mental, sehingga kita bisa ibadah dengan sempurna ya. Terus di surat At-Tahrim ayat 11 ini untuk keluarga. Kita sebagai ibu-ibu yang punya kewajiban utama ya untuk melihat anak-anak kita. Di surat At-Tahrim ayat 11 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah bilang, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita mau dapat surga ini bulan Ramadan ini kan ada sebenarnya surga dibuka lebar-lebar. Itu hadis riwayat Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci, dan setan diikat ya. Jadi kalau perintah untuk melaksanakan, berarti anak-anak kita pun yang sudah balik harus melaksanakan puasa sampai selesai. Kecuali kalau masih di bawah 5 tahun, kita ikut kemampuan mereka, tidak boleh kita paksakan. Kita sebagai ibu, al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik pertama dan utama dalam keluarga, sebelum anak-anak itu ke sekolah, ke tempat bermain dan lain-lain. Marilah kita menjadi panutan untuk anak-anak kita. Jangan maghrib ketorang suruh anak-anak salat, baru ketorang masih dengan televisi ya, masih HP, main WA. Anak bilang, mama saya sendiri masih duduk. Coba kita jadi ibu yang baik sebagai al-ummu madrasatul ula tadi.
kotoran su dengan cipu ya. Mari nak kita habis buka puasa kita salat sama-sama. Itu tunjukkan baik untuk anak-anak kita dan mereka rekam. Insya Allah sampai mereka besar, insya Allah mereka tahu yo dulu mama selalu siap dulu bersuruh saya salat, dan mereka akan melaksanakan hal yang sama. Jadi kepada pemirsa Gamal TV, mari kita menjadi ibu yang baik, menjadi keluarga yang baik, ibu yang baik juga untuk istri, yang baik juga untuk suami ya. Mari kita hormati suami, lihat suami punya kebutuhan di bulan Ramadan ya, juga anak-anak, sehingga insya Allah kita lebih meningkatkan silaturahmi dan kita jauh dari penyakit ya. Kita sehat dalam bulan Ramadan itu, fisik kita sehat, mental kita sehat, kita juga nanti jaga makan toh, minum yang bagaimana ini nanti dokter yang jelaskan. Mungkin itu dari saya sementara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa Gamal TV, sudah kita dengarkan pengantar dari Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari sisi kesehatan. Ada Ibu Dr. Wirda Albar dari Dinas Kesehatan Kota Ternate akan menyampaikan terkait dengan pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar tadi yang dikatakan Ibu Haji bahwa manfaat puasa itu bukan hanya dari sisi kita secara agamanya, untuk kesehatan juga punya manfaat, baik itu manfaat dari kita lihat dari sisi fisiknya, dimana dengan berpuasa itu kita nantinya bisa membantu menurunkan berat badan karena memang pengaturan asupan kalorinya yang masuk ke dalam tubuh pada saat orang berpuasa itu. Kemudian belum lagi dengan berpuasa itu manfaat fisik yang lain adalah untuk kesehatan jantung, karena dengan berpuasa itu akan memberikan kesehatan jantung yang luar biasa ya. Jadi baik orang yang nanti punya resiko mengalami gangguan kesehatan jantung maupun orang yang memang sudah mengidap, sudah penyandang penyakit jantung. Begitu juga dengan akan nanti terhindar dari ada namanya penyakit kencing manis atau DM, karena memang dengan berpuasa itu akan membantu menurunkan sensitivitas, meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga nantinya memang kita akan terhindar dari sakit DM, penyakit gula atau kencing manis. Kemudian juga mengurangi peradangan, karena memang dengan berpuasa itu membantu tubuh-tubuh itu mengeluarkan sel yang anti radang, sehingga memang tubuh lebih sehat pada saat kita berpuasa. Jadi untuk Ramadan sendiri ini kan memang puasanya 1 bulan penuh. Jadi mungkin nanti setelah itu bisa kita menjadi latihan kita nanti melanjutkan untuk puasa yang Senin Kamis sunnahnya itu, sehingga memang tubuh jadi lebih bugar nantinya, dan insya Allah nantinya lebih sehat, karena memang banyak manfaatnya secara mental, secara psikis juga. Puasa itu ternyata mampu membuat kita lebih fokus dan lebih seimbang. Prinsipnya adalah yang penting asupan yang masuk dan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus seimbang. Jadi benar-benar makanan yang bergizi yang masuk. Jangan, biasanya kan ada kadang-kadang karena ini sebentar nih puasa, sahur hari pertama, berarti di atas meja itu semua yang disediakan adalah bermacam-macam menu ya, sehingga yang masuk adalah makanan yang sangat berat pada saat kita sahur. Akibatnya apa? Ya akibatnya nantinya perut kaget gitu ya, bisa jadi kembung, bisa jadi nyeri ulu hati seperti itu. Padahal sebenarnya jika diatur, justru puasa itu manfaat sehatnya sangat banyak bagi kesehatan tubuh seperti itu. Alhamdulillah. Iya, baik pemirsa Gamal TV, pengantar yang luar biasa disampaikan oleh dua narasumber kita terkait dengan pentingnya sehat di bulan suci Ramadan, bahwa di bulan puasa ini tubuh kita mendetoks ya segala racun dan penyakit yang ada dalam tubuh, sehingga ketika kita berpuasa pastinya segala macam penyakit yang diderita maupun yang akan kita alami bisa diminimalisir, bahkan hilang ketika bulan puasa berlangsung. Baik pemirsa Gamal TV, kita masih akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Maluku Utara. Iya, kembali lagi masih bersama saya Ibra Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara.
dan dengan dua narasumber kita yang sudah menyampaikan pengantar terkait dengan topik menjadi pentingnya sehat di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Nah, Ibu Dokter dan Ibu Haji sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan puasa Ramadan. Mungkin ke Ibu Haji dulu. Iya. Ya, kita ketahui bahwa selama bulan Ramadan ini kan kita akan selalu berusaha untuk makan dengan banyak, karena mengkhawatirkan bahwa ketika di bulan puasa nanti di siang hari akan kita lapar, haus, sehingga asupan makanan yang masuk pun semau kita begitu. Nah, bagaimana melihat ini, Bu Haji? Terima kasih Pak pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter ya, bahwa kita makan boleh makan, tetapi kita harus perencanaan ya, kita rencana ya, makan yang sesuai, jangan sampai kelebihan. Memang kita di Maluku Utara, mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan kita tidak ya. Bulan puasa pertama itu rupa-rupa di meja, akhirnya kita makan juga campur-campur. Nah, ini bisa mengakibatkan kotoran ulu hati juga sakit, pencernaan juga terganggu ya. Jadi sebaiknya kita buka puasa sesudah kita makan, sebelum makan ya kita sudah niat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minum sekedar air putih dulu, itu yang paling utama ya Dok ya. Air putih, baru kita mau makan. Jangan sampai terlalu lebih. Kalau memang kita punya banyak, mari lebih bagus daripada mubazir, kita berbagi di tetangga. Karena di dalam hadis juga dikatakan ya, kalau kita membuat makanan baunya tercium oleh tetangga dan kita tidak kasih, kita dosa. Jadi marilah kita, apalagi kita untuk orang tua melihat anak-anak kita, cara mereka supaya mereka bisa berpuasa lebih rutin ya. Kita lihat, jangan kita paksakan untuk mereka. Dan kalau saya, mari kita berikan motivasi kepada anak-anak kita, karena mereka sudah berpuasa, kita berikan penghargaan kepada mereka, pujian, sehingga memotivasi mereka untuk mau berpuasa dengan benar. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, jangan kita paksakan, dohor dulu. Kalau mereka sudah bisa, memang ada yang anak-anak di bawah 5 tahun bisa sampai malam. Tapi kita nama orang tua kita tidak boleh paksakan ya. Kadang tidak mari tega kita ya. Tidak tega. Jadi kalau mereka sudah bilang bisa, yang penting malamnya itu waktu sahur, jangan terlalu cepat. Kalau boleh sebelum subuh itu kan imsak, sebelum batas imsak itu kita sudah kasih makan mereka makanan yang betul-betul tahan, padat ya, sehingga mereka bisa daya tahan itu sampai maghrib juga masih bisa ya. Terus kalau mereka karena mungkin ngantuk tak bisa makan, berikan susu, vitamin supaya mereka kuat dan anak-anak bisa berpuasa dengan baik. Kan metabolisme itu metabolisme anak-anak kan beda dengan kita orang dewasa. Jadi mari kita persiapkan mereka sehingga mereka ke depan bisa puasa, karena memang itu perintah dan wajib berpuasa. Itu mungkin. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Dokter Wirda, ini terkait dengan puasa yang dikatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis, Pak Ibra. Bagaimana definisi manis yang dimaksud di sini menurut kesehatan? Baik Pak Ibra, terima kasih. Benar sekali, memang ada berbukalah dengan yang manis-manis, termasuk melihat saya dan Ibu Haji juga itu boleh ya. Ini yang manis-manis. Jadi memang alangkah baiknya berbuka puasa itu dengan manis-manis. Yang disarankan dari segi kesehatan itu adalah sebutir kurma, yang ringan dulu. Sebutir kurma, kemudian yang ringan dulu sebutir kurma. Bisa misalnya kalau tidak mendapatkan kurma, boleh dengan buah, boleh dengan buah-buahan misalnya semangka ya, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan air putih. Ya, dianjurkan sebenarnya jangan air es. Baiknya air hangat dulu atau air yang biasa, kemudian nanti bisa selanjutnya sholat maghrib baru kemudian bisa ya. Ini kalau kita biasanya ya, kalau berbuka itu langsung yang berat, jadi nanti ditakutkan. Kita mau terawih juga nanti akhirnya berat. Perut jadi kembung, cepat mengantuk. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi sebutir kurma bisa. Nah itu kemudian kadang-kadang kalau yang terlalu banyak manis itu akan menyebabkan kita mudah haus nantinya. Sehingga pada saat sahur itu memang dianjurkan adalah jangan terlalu banyak yang
manis-manis. Jadi karena dia akan membuat kita cepat haus. Kemudian yang akan dicegah adalah jangan sampai kita dehidrasi pada saat kita menjalani puasa. Sehingga ada rumus namanya 2-2-4 dalam mengkonsumsi air putih. 2 gelas pada saat sahur, ya, kemudian 2 gelas setelah kita berbuka, kemudian nanti 4 gelas itu pada saat kita setelah makan. Nah, bagaimana mengatur 4 gelasnya? Jadi 8. Iya, jadi 8 sama juga waktu tidak berpuasa kan satu hari kita kan memang harus konsumsi air putih 6 sampai 8 gelas minimal itu kan. Jadi 2 liter. Nah, 4 gelasnya ini akan pasti bingung. Aduh, sekaligus 4 saya tidak mungkin gitu kan. Nah, bisa pada saat habis makan, kemudian tarawih ya, sebelum tidur ya, itu bisa. Sahur bisa. Sahur ya, seperti itu. Jadi itu nanti membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh pada saat kita menjalani ibadah puasa. Jadi memang ya harus yang menyehatkan. Kemudian sahur boleh tidak makan yang lebih berat, bisa makan nasi, kemudian ada proteinnya, daging, ikan, kemudian ayam, sayur-sayuran, kemudian buah yang baik apa? Pisang, karena kan pisang banyak elektrolitnya, apel itu bisa tuh. Jadi nanti itu yang membantu menjaga ada keseimbangannya. Iya, ada keseimbangan, tubuh lebih bugar dan lebih sehat seperti itu. Baik, pemirsa Gema TV, sudah kita dengarkan penjelasan yang luar biasa terkait dengan pentingnya puasa di bulan Ramadan. Saya masih akan kembali di Selamat Pagi Maluku Utara. Tetap bersama kami di Gema TV. Kembali untuk Anda pemirsa Gema TV di program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik pentingnya sehat selama bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Masih bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMP Provinsi Maluku Utara dan Ibu Dr. Wirda Albar dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Dan di segmen ini masih terkait dengan pentingnya sehat, mungkin ke Ibu Haji nih. Bagaimana Ibu Haji melihat orang yang selama berpuasa mungkin terkadang saat sahur mereka lupa makan sahur, tapi pada saat sebelum tidur mungkin mereka sudah sempat minum air putih, tapi ketika berpuasa apakah bisa pengaruh kepada mereka nih? Terima kasih Pak Ib. Pemirsa Gema TV, alhamdulillah kita masih lanjutkan ya. Sebenarnya sahur itu tuh penuh berkah. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makan yang berkah itu makan juga pada waktu sahur. Jadi jangan kita tinggalkan sahur ya, supaya kita mendapat keberkahan itu lengkap di bulan Ramadan. Ya, jadi bagi orang yang tidak sahur juga sebenarnya tidak masalah. Yang paling bahaya itu kalau tidak niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu harus niat. Kalau kita tidak niat, kita puasa tidak sah. Jadi kalau boleh kalau misalnya ada yang mungkin ngantuk ya, mau bangun sahur susah, nggak apa-apa. Kalau memang dia makan sebelum tidur, langsung dia sudah niat ya, sudah niat dulu makan yang banyak sekali untuk kekuatan ya, supaya bisa tahan. Tidak masalah jadi sahur, tapi Rasulullah anjurkan biar bangun sahur cuma seteguk air saja. Itu kita menghormati bulan Ramadan juga ya. Berkah puasa. Apalagi kita ada sempat makan, apalagi kalau istri-istri yang layani suami ya, bikin suami punya makanan sahur, itu nilai pahalanya besar sekali, karena di bulan Ramadan Allah lipatkan gandakan pahala. Jadi kalau boleh pemirsa Gema TV dimanapun berada, saya dan kita semua, mari kita upayakan tetap bangun sahur. Walaupun sebenarnya tidak sahur, puasa tidak batal, tapi itu mencari keberkahan di bulan Ramadan tuh waktu sahur itu. Jadi marilah kita tetap bangun sahur. Kalau takut tidak kaget nanti, kalau boleh waktu tidurnya diatur ya, dokter. Betul. Ada sudah pulang tarawih, sudah ngaji sedikit istirahat, tidur yang cepat supaya bisa bangun sahur, kan bisa diatur. Jadi sebenarnya
sahur bisa bangun sholat. Bangun dari sholat lahir kan, iya. Kalau kita tidur cepat kan, kita juga perlu istirahat ya dok. Tubuh ini juga perlu istirahat. Kan kita tidak mungkin mau salat terus satu hari. Iya, mau puasa, mau makan terus, dan makan satu hari terus. Karena ada istilah, ada kiasan yang dan itu juga merupakan hadis. Berlomba-lomba untuk dunia seakan-akan kita mau hidup selamanya di dunia. Dan berlomba-lomba untuk akhirat seakan-akan besok kita mau kembali kepada Allah. Apa yang kita mau bekal, yang kita mau bawa, ya itu paling kita punya hablum minallah, hablum minannas, dan ihsan, rukun ihsan, kebaikan-kebaikan yang harus kita jaga. Itu mungkin sebentar, terima kasih. Iya, betul. Menarik sekali pemirsa Gamal TV. Mungkin saya ke Ibu Dokter terkait dengan aktivitas fisik nih. Iya. Biasanya kalau orang berpuasa itu di waktu pagi sampai sore hari itu mereka bermalas-malasan. Karena berpikir bahwa dengan berpuasa ini kan tenaga kita menurun dan seterusnya. Nah, iya. Bagaimana menurut Ibu Dokter terkait dengan aktivitas fisik yang baik dilakukan selama bulan Ramadan, seperti olahraga dan seterusnya? Terima kasih Pak Ibra. Jadi sebenarnya selama bulan suci Ramadan itu aktivitas fisik, olahraga ringan itu baiknya, alangkah baiknya tetap dilaksanakan. Karena tujuannya untuk apa? Agar tubuh kita itu semakin fit, semakin bugar. Hanya saja mungkin dibatasi olahraganya itu alangkah baiknya ya yang ringan-ringan saja. Mau yoga boleh? Iya boleh yoganya ya mungkin 10 menit. Kemudian mau jogging boleh? Boleh jogging ya kemungkinan hanya 10 menit. Jalan kaki biasa yang ringan boleh? Boleh. Kan biasanya kalau kita tidak berpuasa, kita dianjurkan kalau bisa jalan kaki cepat atau jalan kaki biasa itu 30 sampai 45 menit. Nah, kalau kita berpuasa baiknya 10 menit ya agar tubuh memang tetap bugar. Kemudian tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Karena memang tetap agar aktivitas fisik itu membantu sebenarnya membuat tubuh lebih bugar, lebih fit. Orang tergampang suak sebenarnya kalau kita melakukan aktivitas fisik seperti itu. Yang penting sesuai dengan kemampuan tubuh. Kemudian sama yang tadi Ibu Haji sampaikan, istirahat yang cukup. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau di hari kan memang karena kita punya jam waktu tidur berubah karena kita harus bangun sahur ya. Jadi biasanya ada anjuran kalau untuk dewasa itu baiknya jam waktu tidurnya itu 6 jam. Kan memang kita minimal waktu tidur yang baik itu adalah 6 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau orang dewasa itu 6 jam. Jadi berarti sudah mulai menghitung habis tarawih jam 10 itu saya harus masuk tidur. Karena apalagi ibu-ibu yang harus membangun sahur, memasak ya di jam 3 kan jadi hitungnya oh ya berarti cukup 6 jam. Untuk anak-anak baiknya 7 jam. Jadi waktu istirahatnya harus 7 jam. Kenapa? Karena istirahat yang cukup itu membantu tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang sudah digunakan untuk kita aktivitas fisik. Dan tadi Ibu Haji juga bilang, bagaimana dengan sahur? Apakah penting ya? Nah, sebenarnya kan memang ada berkahnya dan itu memang penting juga untuk kesehatan. Kenapa? Karena sahur itu sebagai cadangan energi nantinya pada saat kita menjalani ibadah puasa seperti itu. Jadi sebenarnya semua yang sudah diatur ya itu sebenarnya memang memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Jadi memang sebenarnya puasa Ramadan itu menjadi adopsi saat ini yang lagi viral tuh intermittent fasting. Ya, intermittent fasting ya. Itulah adopsi dari puasa. Tapi kalau intermittent fasting itu kan mau membolehkan minum air putih. Nah, ternyata ada manfaatnya memang yang didapatkan oleh orang yang menjalankan intermittent fasting. Jadi gula darahnya terkontrol bagi penyandang DM, hipertensinya terkontrol bagi penyandang hipertensi ya tuh. Karena jadi ternyata itu adopsi dari menjalani ibadah puasa. Jadi semua apa yang sudah ada di Al-Quran itu sudah diatur. Itu semua sudah ada sudah. Cuma tinggal kita manusia ini kita pelajari dan kita laksanakan untuk kita sendiri sebagai bekal tadi di akhirat nanti. Iya, pemirsa Gamal TV, semakin menarik perbincangan kita di Selamat Pagi Maluku Utara, bahwa dengan beristirahat cukup maka akan memperbaiki atau meregenerasi sel-sel dalam diri kita, dalam tubuh kita agar selalu terjaga kesehatannya, dan segala bentuk diet yang disampaikan oleh Bu Dokter itu ternyata sudah menjadi bagian dari puasa kita di bulan suci Ramadan. Anjuran dari Islam ternyata memang sangat penting dan mempengaruhi kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, kita masih akan kembali di segmen selanjutnya di program Selamat Pagi Maluku Utara, masih dengan topik pentingnya puasa di bulan suci Ramadan.
Baik pemirsa Gamalama TV, kembali bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, masih dengan Ibu Haja Masni BSA dan juga Ibu Dr. Wirda Albar. Dan mungkin di segmen terakhir ini saya tanyakan ke Ibu Haji dulu. Terkadang nih Bu Haji, orang berpuasa ini mereka berpikir karena waktunya kita mengurangi aktivitas, jadi mereka di siang hari itu kerjaannya cuma tidur terus sampai mendekati berbuka baru mereka bangun. Bagaimana melihat hal ini Bu Haji? Oh iya, Iib dan pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, tidur itu juga ibadah, ya, betul. Ibadah. Boleh tidur, tetapi jangan tidur sampai seharian lagi, sampai lupa salat, langsung mau buka puasa berbangun. Itu tuh ketemu dosa tambah ya. Jadi marilah kita tidur sebagai istirahat untuk mendiamkan ketempun tubuh untuk istirahat ya. Jadi jangan sampai tidur seharian karena tidur juga ibadah. Tetapi bagaimana kita mengatur jadwal kita waktu sehingga kita juga dapat tidur sedikit, dapat tetap bisa ibadah dengan lengkap ya. Terus bagaimana, ada yang biasa tanya juga untuk saya, bagaimana kalau ketemu seorang guru misalnya ya, kemarin tuh ada yang tanya ke saya, bekerja sedangkan kadang karena anak-anak punya godaan, anak-anak murid kan tidak sabar. Padahal di sini puasa menyuruh kita supaya sabar. Saya bilang kalau memang kita surasa anak-anak banyak di rumah pun demikian ya, di rumah ketemu anak-anak godaan banyak, biasa kan sebenarnya setan tuh diikat tuh dibelenggu. Tetapi begitulah godaan tuh pasti ada. Kesabaran kita mau sampai di mana? Jadi sebaiknya ketorang atur waktu, jadi manage waktu tuh yang betul. Mulai dari kalau kita bangun sahur, ini kan hari ini pertama ya, misalnya ya puasa pertama sudah sahur jam sekian, kita bangun, kita tunggukan, jangan tidur dulu. Karena kalau orang sesudah sahur tidur, Rasulullah SAW tidur tidak pernah waktu sahur. Beliau tunggu subuh, salat subuh. Jadi habis sahur tunggu salat subuh, kan sebelum itu kan salat lail ya. Salat subuh habis, beliau salat subuh juga jangan langsung tidur. Kita cari kegiatan apa-apa yang bisa fisika. Tadi Bu Dokter bilang berjalan pagi, ketemu cari suar lah. Nanti kalau sedikit jam 10 boleh tidur, mau tidur silakan. Apalagi ketemu ibu-ibu kan masaknya biasa tuh dohor. Saya di rumah kebiasa bulan puasa masak itu waktu dohor ya, baru masak. Jadi waktu masih pagi itu masih banyak kan, kita punya kesempatan masih banyak. Jadi mari kita kalau kesempatan bisa untuk baca Al-Quran, karena ini bulan sahur Ramadan, Sahrul Quran juga ya, dimana diturunnya Al-Quran ya pada 17 Ramadan ya. Jadi kita orang lebih baik berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, baca Quran. Kalau ada rezeki kita tetap bersedekah. Kalau mau beli makanan buka, saya sendiri bingung kalau mau pilih Fala Jawa, mau lihat beli, bingung. Lebih baik beli di satu tempat saja loh, supaya kalau niat beli banyak boleh. Tetapi kita sedekahkan untuk yang tetangga bagi, karena itu apalagi kalau kita ada masa kolak, orang cium di sebelah cium ini pakai pendak nih sadap nih, kolak durian lah misalnya, kolak amo ini amo sekarang hanya kolak amo, orang tetangga cium, tuan terkasih, tuan dosa. Jadi kalau boleh bikin banyak boleh, tapi bukan untuk keturun makan semua, kita berbagi juga untuk tetangga. Ya mungkin itu, terima kasih. Iya betul sekali. Jadi luar biasa pahalanya yang berlipat ganda ya di bulan puasa ini. Mungkin ke Ibu Dokter yang terakhir nih, terkait dengan kita biasanya di bulan Ramadan itu terlihat ketika berpuasa dengan penuh, biasanya kita terlihat sehat, kuat dan memiliki energi yang baru begitu. Karena tadi gaya hidup sehat yang sudah dipertahankan selama sebulan. Tapi ketika masuk bulan Syawal, Idul Fitri dan seterusnya di hari-hari awal itu terlihat ada beberapa orang juga yang mengalami drop atau mungkin fisiknya lemah. Ini kira-kira faktornya apa nih? Baik, terima kasih Pak Ibra. Jadi benar-benar ya orang merayakan kemenangan ya di hari Idul Fitri dengan cara ya makan yang begitu banyak biasanya. Jadi
biasanya kalau yang sudah berkomitmen mengatur pola makannya, kan sebenarnya kalau kita berpuasa, pola makan kita itu seperti kita makan sehari-hari saja sebenarnya, bisa itu dilanjutkan. Nah, tapi kadang-kadang biasanya pada saat setelah Ramadan, pada saat kita memasuki Syawal, itu biasanya pasti ada drop, terutama nih bagi yang penyandang DM dan hipertensi, sehingga biasanya ada anjuran bagi penyandang DM dan hipertensi, alangkah baiknya memang dia harus mengkonsultasikan penyakitnya ke dokter, karena ada beberapa kondisi yang memang tidak membolehkan seseorang yang menderita diabetes, menyandang diabetes itu tidak boleh berpuasa. Tuh, jadi misalnya seseorang dengan DM yang gula darahnya di atas 200 ya, 300 ke atas, dia itu harus berkonsultasi dengan dokter, karena dikhawatirkan gula darahnya yang drop, justru nanti bisa berbahaya. Itu yang pertama, hipoglikemi, dia mengalami hipoglikemi, ataukah dia juga justru mengalami hiperglikemi, gula darahnya meningkat di atas normal atau turun di bawah normal ya, karena memang proses dari metabolis dari insulinnya itu sendiri. Nah, kalau yang lain itu ya biasanya karena mungkin lapar mata. Jadi makan, kan memang sajian yang di Syawal itu adalah lebih banyak daging ya. Jadi akhirnya mungkin ada keluhan kolesterol naik ya. Padahal sebenarnya kalau dibatasi, insya Allah tidak akan menyebabkan kolesterol meningkat, asam urat meningkat. Karena bikin buku-buku dan kaki sakit gitu. Seperti itu Pak Ibra. Nah, mungkin tips dan trik apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa Gamal TV ketika menghadapi bulan Ramadan? Jadi tips sehat, puasa sehat itu ya paling penting adalah cukupi kebutuhan cairan. Jadi cukupi kebutuhan cairan, karena yang kita khawatirkan seseorang yang berpuasa itu mengalami dehidrasi. Jadi kebutuhan cairan yang tadi saya bilang rumus 224, karena kita cukupi 6-8 gelas. Jadi 224, kemudian tetap makan sahur. Ya, makan sahur dengan makanan yang sesuai nilai gizinya seimbang. Ya, kemudian pada saat berbuka puasa kita memulai dengan buka puasa dengan makanan yang ringan dulu, baru kemudian makan malam. Jangan dengan makan berat, karena nantinya itu akan terjadi gangguan pencernaan. Kemudian jangan lupa istirahat cukup, dan jangan lupa tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasanya. Ya, olahraga ringan 10 menit lah, seperti itu dari saya. Mungkin dari Bu Haji sebagai penutup, closing statementnya seperti apa Bu Haji? Terima kasih Pak Yub dan pemirsa Gamalama TV. Alhamdulillah kita sudah di akhir ya. Ya, marilah yang pertama yang saya ingin sarankan juga untuk diri saya dan kita semua, bahwa kita memasuki bulan Ramadan ini dengan niat ikhlas karena Allah. Karena apa yang kita laksanakan, karena kita yakin bahwa itu kewajiban kita diberikan kehidupan ini untuk mengabdi kepada Allah ya, mengabdi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan benar, salah satunya puasa, dan meninggalkan larangan-larangan. Larangan-larangan di puasa ini kan juga banyak. Terboleh orang kumpul suami istri, terboleh makan dan lain-lain. Nah, ini yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu kita laksanakan. Mari saya pesankan juga untuk saya dan kita semua, untuk keluarga. Mari kita jaga anak-anak kita dan berikan motivasi kepada mereka. Itu saya bilang tadi, penghargaan kalau mereka bisa puasa dengan benar ya, sebagai motivasi untuk mereka ke depan, mereka berpuasa dengan baik. Terus berikan kalau boleh kita larang kepada mereka, kalau boleh tidak puasa, tidak boleh makan di muka orang puasa. Ya, kita harus menghargai orang yang berpuasa dan menghargai bulan Ramadan itu sendiri. Ya, kenapa kan kadang kita lihat pagi-pagi orang jualan itu, sebenarnya jangan terjadi demikian ya. Kalau boleh mungkin masyarakat ya, kita jangan sampai demikian. Mari itu mengundang orang yang ada berpuasa, bisa saja lewat lihat ada jual nasi kuning, nasi ini orang mau beli makan. Jadi sebaiknya nanti sudah sore baru jualan, karena itu orang siap untuk buka puasa nanti dan lain-lain ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat, kita kekuatan lahir batin, kita bisa ibadah Ramadan lebih baik. Tapi sesudah Ramadan ini, mari jangan kadang-kadang di Ramadan ini kita ibadah yang baik semua, sesudah Ramadan hilang. Padahal hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
hari kemarin harus lebih baik juga dari hari yang lalu, ya. Jadi kita punya statement-statement kehidupan juga harus berubah supaya kalau boleh ini bulan Ramadan ini bulan memberikan motivasi kita 11 bulan ke depan kita juga Jadi lebih baik. ya, betul. Lebih baik. Jangan kita berkurang berarti kita rugi. Di Ramadan kita sudah ibadah lengkap semua, ya. Padahal kita rugi karena 11 bulan itu kita kembali kepada yang lain. Jangan, ya. Mari Kembali kita ke jalan yang tidak lurus. tetap jaga komitmen, ya. Iya, betul komitmen sekali, untuk komitmen. tetap ibadah sempurna bulan Ramadan ini dan 11 bulan nanti harus lebih baik. Itu mungkin. Terima kasih. Amin. Kalau dari Ibu Dokter sendiri yang terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Terus dari saya mudah-mudahan pemirsa Gamalama TV bisa lebih sehat dalam menjalani Amin. ibadah Amin. puasa Amin. Ramadan dan tetap berkomitmen untuk menjaga pola makan yang sehat dalam selama bulan suci Ramadan dan juga mungkin bisa dipertahankan komitmennya selama setelah bulan suci Ramadan, terutama pada saat Lebaran nantinya. Iya. Manusiawi kalau kita Iya, melihat banyak makanan banyak. di atas meja dan menginginkannya, tapi bagaimana caranya kita mampu menahan diri Menahan agar diri. mengkonsumsi makanan kue-kue yang manis Sesuai itu saja yang dalam batas yang batas. normal. Seperti itu. Iya. Terima Mungkin kasih. itu. Terima kasih. Baik, pemirsa Gamalama TV, tidak terasa kita sudah di penghujung program Selamat Pagi Maluku Utara. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh pada bincang-bincang kita di kesempatan kali ini dengan topik pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Akhirnya saya Ibrahim Hamzah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bercerita pulau, lestarikan ragam budaya Maluku Utara, negeri tercinta. Dari Ternate kami menyapa dengan program acara untuk semua sebagai stasiun TV lokal pertama di Maluku Utara. Kami bersama Anda menjadi bagian dalam perjalanan Geraha. Majulah Gamalama.